Kita jadi insecure kita gitu tuh jadi loh. termotivasi buat kuliah sambil kerja gitu loh. Dosennya cakep-cakep. Mungkin itu yang membuat semangat juga Iya, mungkin mungkin. ada. Itu keuntungannya bagi mahasiswa yang bisa kuliah di sini tuh keuntungan bagi Iya, mereka. bener-bener. Karena dosen-dosennya tuh Friendly banget. Kita tuh sering nongkrong gitu loh sama dosen-dosen. Wih. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube EPBS. Gimana? Ada yang baru nggak nih? Ada yang baru nih? Ada dong pastinya. Kan kita baru-baru di sini. Siapa tahu nanti akan ada host-host yang baru. Oh yang pastinya dong. Oh iya, Harus pastinya. dinamis EPBS tuh, berkembang terus. Benar. Nanti bakal ada yang baru-baru lagi. Jangan lupa di share, comment, and subscribe. Ayo kita perkenalan dulu kayaknya, biar lebih Iya asik, dong, iya lebih dong. nyaman gitu kan. Nah, perkenalkan, nama aku Alvina Putri dari Pendidikan Sastra Indonesia. Dan aku Gung Mang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kami itu mahasiswa semester 5. Berapa tahun lagi kita udah wisuda? Asik, doain ya guys, semoga lancar apapun Semoga itu. lancar, Astungkara. Amin. Amin. Jadi bentar, ini kita bahas apa nih, Vina? Oh, jadi hari ini kita lagi bahas tentang banyaknya mahasiswa IKIP Saraswati itu yang bekerja gitu. Karena latar belakangnya kampus kita itu sore kuliahnya. Jadi kalau semisal dia pagi itu pasti nganggur nggak sih, Mang? Kamu gimana? Nganggur nggak pagi-pagi? Ya, pasti dong. Tidur Pasti sampai bangun- siang tidur. Nah. Ya, karena Gong Mang gini, apa freelance. Freelance, siap. Jadi Gitu. itu keuntungannya bagi mahasiswa yang bisa kuliah di sini tuh keuntungan bagi mereka. Iya benar. Itu poin pertama sih. Itu pilihan juga karena seru aja gitu kuliahnya sambil kerja kuliah itu seru. Nah jadi banyak mahasiswa kami itu yang sambil kerja pagi-pagi. Jadi sekali dayung satu dua pulau terlampauin kayak gitu. Dapat kerja dapat cuan. Apalagi kuliah dapat Kuliahnya dapat dapat ilmu, predikat enak. Predikat Dosen-dosennya enak. mantap, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Apalagi dosen mudanya nih, yang di belakang layar nih udah ganteng-ganteng sama cantik-cantik nih. Banyak banget. Tim sukses kita nih. Jadi kita sekarang mau ngeliatin video-video reaction dari orang-orang yang Kok video reaction? iya tuh. Dikat Pak ya. Oke, jadi sekarang nih kita mau lihat tips and trick dari teman-teman mahasiswa kita nih. Bagaimana sih cara mereka bisa kuliah, Memanage waktu ya? memanage waktu memanage kuliah, waktu. tapi bisa kerja gitu loh. Boleh. Langsung aja kali ya ke video pertama ya. Oke, kita lanjut ke video yang pertama. Cekidot. Hai guys, perkenalkan nama saya Niputu Dina Santi, bisa dipanggil Dina. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni IKIP Saraswati. Selain kuliah, saya juga bekerja di salah satu SMK swasta yang ada di Tabanan. Saya akan membagikan beberapa tips and trick dari saya bagaimana cara untuk kuliah sambil bekerja. Saya bekerja mulai dari jam 7.30 sampai jam 1 siang. Dan saya kuliah itu dari jam setengah 6 sampai jam 9 malam. Jadi dari jam 1 sampai jam 4 itu saya masih ada waktu luang di mana saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya di kampus, dan saya juga bisa jalan-jalan keluar healing, dan saya juga bisa kumpul-kumpul dengan teman. Jadi tips yang akan saya bagikan di sini yaitu yang pertama, carilah kampus yang bisa maksudnya kuliah sambil bekerja. Di sini kebetulan IKIP Saraswati dia itu menerima mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Yang kedua itu ada
carilah pekerjaan yang memang tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah. Kalau misalnya kuliahnya itu mulainya sore, silakan teman-teman mencari pekerjaan yang mungkin startnya dari pagi. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengatur waktu teman-teman supaya teman-teman bisa kuliah dan bisa bekerja. Jadi kuliah sambil bekerja itu tidak berat kok, asalkan kita itu bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Sekian tips and tricks dari saya. Terima kasih. Berarti tergantung orangnya ya, Ya, Pak ya. tergantung pilihan pekerjaannya juga sih. Iya, soalnya tadi Kakak Dina bilang ya usahain ngatur-ngatur waktu karena kan tubuh juga butuh istirahat Ya. toh, kayak gitu. Jadi jangan lupa juga. Nah, kalau semisal ada kakak-kakak nih yang kuliah sambil kerja juga, terus ya sibuk lah bahasanya. Jangan lupa minum air putihnya karena itu kesehatan itu emang mahal banget di diri kita. Bener nggak? Bener. Bener banget. Seru sih Kak Dina kayaknya full jam sampai melupakan kekasih kayaknya ini ya. Mungkin Iya, Kak Dina nyeritain kekasih ya mungkin nggak iya, ketemu pacar gitu nggak mungkin ya. ketemu pacar mungkin. Man pulangnya jam 9 bayangin Kak. Bayangin. Pulangnya jam 9 terus mungkin habis itu dia langsung istirahat terus besok kerja lagi. Malam minggu kan libur. Oh iya. Malam minggu libur. Oh iya, jangan- Ada lah waktunya pasti. Iya. Tapi nggak diceritain di sini. Oh iya bener. Privasi mungkin privasi. Privasi. Oke. Lanjut ke video Kayaknya kedua. Kita lanjut di video yang kedua ya guys. Ada siapa nih yang kedua? Hai guys, perkenalkan nama saya Nimade Surpianti, bisa dipanggil Surpi. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris FEBS IKIP Saraswati. Selain menjadi mahasiswa di IKIP Saraswati, saya juga bekerja di salah satu SMK swasta di Tabanan. Nah, tips and trik agar saya bisa bekerja sambil kuliah adalah yang pertama, carilah pekerjaan yang tidak mengganggu jam kuliah. Yang kedua, manfaatkan waktu luang untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, pandai-pandailah mengatur waktu. Misalkan, saya bekerja dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jadi, dari jam 1 sampai jam 4 saya bisa mengerjakan tugas. Dan dari jam 5 sampai jam 9 saya bisa pergi ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan. Jadi pada intinya itu kita tidak boleh menunda-nunda waktu agar semua bisa berjalan dengan sesuai rencana kita. Baik, itulah tips and trik dari saya. Terima kasih. Tadi Oke, dari itu Kak dia. Surpi itu, wah bayangin nih, Mang dari jam 7 sampai jam 1 itu dia kerja. Kerja. Weh, dari Habis itu dia langsung istirahat, bikin tugas. bikin tugas. Ya, karena- Habis itu Apa? kuliah. Habis itu kuliah, habis itu ya langsung udah istirahat mungkin. Kadang ada mahasiswa itu yang nggak bisa kalau nggak tidur siang. Contohnya Oh, saya. ada sih. Saya juga sih. Karena kalau semisal mungkin ada ya salah satu manusia yang kayak wajib gitu tidur siang karena emang lelah, Kebiasaannya capek. mungkin ya, Kebiasaan ya. kebiasaan. Tapi buat mahasiswa-mahasiswi di IKIP ini kalau nggak ada tidur siang terus bikin tugas itu kayaknya keren banget sih. Keren sih. Itu Kayaknya mahasiswa IKIP Saraswati ini kuat-kuat semua ini gini. Iya, iya. Staminanya mantap nih. wah pakai apa obat ya? Jangan pakai obat Jangan, loh. drugs, Kalau sakit langsung berobat. Mungkin ada mood booster di sini. Bisa. Dosennya cakep-cakep. Mungkin itu yang membuat semangat juga Iya, mungkin. mungkin ada pasangannya di kampus kan. Lumayan. Oh, di belakang layar tuh udah kayak gini-gini. Dosen yang Ada ini dosen yang cakep begini-gini. Pede banget hidupnya. Yuk, kita lanjut yang Lanjut kedua yang aja. kedua. Loh, skip. Kok Vina bilangnya yang kedua? Yang ketiga dong. ketiga sekarang ketiga. Ketiga ya? Aduh, maaf Ini maaf. yang mahasiswanya ketiga. ini agak pikun-pikunan ini. Iya, aduh, banyak kerjaan.
Yuk. Halo guys, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Pratnyasari. Saya mahasiswa jurusan Bahasa Inggris FPBS. Saya bekerja di salah satu sekolah swasta dan saya juga mengajar les privat Sabtu dan Minggu. Nah, cara saya mengatur waktu bekerja dan kuliah yaitu dari tempat kerja saya mulai pukul setengah 8 sampai jam 4 sore. Dan Sabtu Minggu saya mengajar les privat mulai pukul 10 sampai 11 siang. Nah, kuliahnya saya Senin sampai Jumat dari pukul setengah 6 sampai jam 9 malam. Jika ada tugas, saya kerjakan sepulang kuliah dan setelah pulang mengajar les privat. Oke, sedikit tips dari saya. Terima kasih. Oh, berarti kerjain tugasnya malam. Aduh, pasti itu Begadang lagi capek. dong, begadang lagi dong. Buat pacarnya nih gimana nih? Aduh. Nggak tahu nih. Pacarnya pasti full semangatin nih. Aduh, mood booster Buat banget. booster banget. Oke. Wih, buat mahasiswa kami, GA-nya. GA-nya nih, terutama ini, nih. Aduh. Iya, ayo kita kasih motivasi buat GA-nya lah ya. Karena kita baru tahu juga kegiatannya GA-nya ternyata. Padat mampus ini, Padat padat mampus. Ya tuh. Karena GA-nya itu adik tingkat kami ya. Semester 3 ya sekarang, Iya, semester 3 dia. Wah, ngajar bayangin jam 8 sampai jam 4 tuh. Habis itu kuliah dari jam 4 sampai jam 6 berapa jam? Lupa deh. Berapa jam? 2,5 jam. Ada 1,5 jam buat prepare. Itu paling buat makan doang tuh ya, Makan Mang, ya? sama mandi itu Makan, prepare. mandi, habis itu langsung kuliah, belajar lagi, mumut lagi. Itu pasti pusing banget Habis sih. pulang ngerjain tugas lagi tuh. Sampai jam berapa tuh ngerjain tugasnya? Kurang tahu sih. Nanti kita tanya Begadang GA-nya lagi aja lah ya. Nanti di belakang layar langsung tanya GA-nya nih. Iya, habis langsung tanya. Video ini nih. Ini masih top global di antara Nah, teman-teman kami. Ini paling padat sih ini. Oke, lanjut yang keempat. Nah, keempat. Jangan sampai lupa lagi dong. Oh iya, Jangan lupa. aduh. Ya soalnya di otak aku ada kamu doang. Waduh, Tembok. Titit. Halo semuanya. Halo. Nama saya Nigusti Aiputu Devi. Oke Wah, nih. ini Kak Devi nih. Di kampus saya biasa dipanggil Devi. Saya dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris semester 4, Fakultas FEBS IKIP Saraswati. Nah, di video kali ini saya sedikit bercerita nih tentang pengalaman saya yang kuliah sambil bekerja. Saya bekerja di laundry yang jam kerjanya itu tidak berbenturan sama jam kuliah saya, jadi fleksibel banget. Karena jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi saya bisa istirahat kurang lebih 1 jam sebelum berangkat kuliah. Karena kuliah itu jam setengah 6 sampai jam 9 malam. Semisal nih ada kegiatan kampus atau event kampus yang lebih penting yang bersamaan dengan jam kerja saya, tentu saja dong saya akan memilih kampus karena bagi saya kerjaan itu sampingan aja nomor 2. Saya ada sedikit tips nih untuk kalian yang mau seperti saya yang kuliah sambil bekerja. Saya saranin untuk memilih kerjaan yang part-time atau yang tidak terlalu mengekang kalian guys. Jadi bisa nyaman gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Good luck guys. Bebas lah. Yang penting nggak berbenturan aja nih sama Iya, jam kuliahnya. yang penting nggak berbenturan, masih aman-aman aja. Yo, it's okay lah. It's okay. Oke, Jadi- selanjutnya nomor berapa nih? 5. Nomor 5. Aduh, aku sampai lupa nih nomor berapa. Ayo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Era Briasih, bisa dipanggil Era. Saya adalah salah satu mahasiswi di IKIP Saraswati Tabanan. Jadi keseharian saya bekerja di salah satu TK swasta yang ada di Tabanan. Biasanya saya bekerja di hari Senin sampai Jumat pada pukul jam 8 pagi sampai 4 sore. Dan sorenya saya melanjutkan kuliah pukul 5.30 sampai selesai. Jadi cara saya membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah, biasanya saya mengerjakan tugas pada waktu senggang saat bekerja dan di hari libur saya biasanya menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda. Jadi sekian tips dari saya bagaimana cara saya mengatur kuliah dan kerja secara bersamaan. Terima kasih. Oke. Oke. Wah,
Teman-teman kita Banyak tuh ya. seru ya ternyata kerjanya. Pekerja keras semua gitu loh. Kan ngajar juga masuk nih sama kita karena kita pendidikan juga. Nah, kenapa teman-teman kita memilih kerjanya pendidikan mungkin biar masuk ya, biar satu jalur gitu. Nah, buat yang selanjutnya ini ada kakak siapa ya? Coba dilihat. Hai guys, perkenalkan nama saya Hafizah Irnanda Purwoko dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang berkuliah sambil bekerja dan saya bekerja di salah satu instansi sekolah swasta di Tabanan dan saya di sana sebagai asisten teacher. Saya bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian dilanjutkan untuk kuliah dari jam setengah 6 sore sampai jam 9 malam. Nah, untuk kerja saya dari hari Senin sampai Jumat. Dan untuk kuliah juga sama di hari Senin sampai Jumat. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas kuliah? Saya biasanya mengerjakan tugas itu di hari weekend, di hari Sabtu dan Minggu. Biasanya jika pekerjaan saya, tugas saya belum selesai, saya kerjakan di pagi hari sebelum saya berangkat untuk bekerja. Biasanya saya bangun lebih pagi untuk menyiapkan diri saya, kemudian saya mengerjakan beberapa tugas yang bisa saya kerjakan dan lalu saya berangkat untuk kerja. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Thank you. Dadah. Oke, itu dari Hafizah tadi. Hafizah berarti dia bangun pagi, terus dia bantuin keluarga dulu baru kerja, habis itu dia langsung kuliah. Ada 1,5 jam memang ya. Dan itu mungkin buat makan sama Jeda kayaknya waktunya, GA-nya ya. ya. Ngomong-ngomong dari tadi nggak ada yang ini nih. Iya. Mahasiswanya nggak ada yang makan gitu. Iya. Makan sama minum. Kok nggak disebutin ya? Makannya jam segini gitu. Mungkin sekalian ngerjain tugas. Sambil Kadang makan. tuh, kadang tuh orang yang kuliah tuh sampai lupa makan. Dia memilih kayak ini mau makan atau mau tidur duluan ya, kayak gitu. Mungkin dia lupa atau enggak ini. Enggak diingetin ayam. Oh bisa. Bisa. Yuk Oke, kita lanjut lagi yuk yang ke-6. Ya, ke-6, 7. Hai guys, perkenalkan nama lengkap saya Rohana Walburga Blasina. Saya biasa dipanggil Hana. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS IKIP Saraswati Tabanan. Saya bekerja di salah satu TK di Tabanan. Saya bekerja pada pagi hari, yaitu dari jam setengah 8 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang. Jadi ketika ada tugas dari kampus, saya bisa mengerjakannya selesai dari pekerjaan, dan juga saya bisa mengambil waktu-waktu libur, yaitu di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Saya kuliahnya pada jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Jadi otomatis siangnya saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan dari kampus. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Aku nggak ngerti deh Mang ya. Kenapa ya teman-teman kita kayak Wonder Woman gitu ya? Strong woman ya, Iya, strong woman. sekali Hebat. kayak dia sudah menata sejak dini. Bahasanya kita kalau umuran segini ini dini nggak bahasanya? Enggak lah, udah Udah lah ya, Udah dewasa udah sih. dewasa. Tapi dengan seumuran banyak nih di kampus-kampus luar. Kita tidak menyebutkan kampus ya guys, tidak menyebutkan kampus, tapi banyak yang di luar itu fokus dengan kampusnya. Tapi di sini ya itu dah nilai plusnya buat kami ya. Mungkin dari kampus yang lain, ya itu kampus mana lah, mungkin nggak tahu. nggak dapat peluang gitu loh waktu Iya. buat kerja. Mungkin nggak bisa juga karena mungkin padat ya di kampusnya dia. Di sini bener-bener di sini juga dapat kampus yang maksudnya di sini juga enak, apa-apa juga Ada sih, enak. tapi agak lebih lega mungkin ya, ada waktu luang kayak gitu kayak gitu. Bener. Kita lanjut aja ya guys ke Lanjut, guys. berikutnya. Hai guys, perkenalkan nama saya Nikade Intan Ariansa, bisa dipanggil Intan. Saya berkuliah di IKIP Saraswati Tabanan dan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya bekerja sambil kuliah. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore saya bekerja dan dilanjutkan dengan jam setengah 6 sampai jam 9 malam saya berkuliah. Bagaimana cara agar menyesuaikan diri bekerja sambil berkuliah? Yang pertama ada membuat daftar prioritas. Dengan membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu,
dengan tenggat waktu yang lebih dekat. Yang kedua, jangan menunda pekerjaan. Biasakan untuk selalu tepat waktu. Harus tepat waktu. Iya sih. Duh. Jangan menunda, tepat waktu. Jangan malas. Tuh. Disiplin waktu. Oke. Oke, itu dari Kakak siapa tadi Kak namanya? Intan, Kak Intan. Oke. Kak Intan punya tips baru dia guys. Jadi selagi masih bisa itu diduluin, itu didulukan katanya. Diprioritasin. Maksudnya. Buat daftar prioritas. Berarti dia harus bikin apa ya bahasanya ya? Mungkin kayak tabel, mungkin nggak sih kayak buku jadi kayak prioritas gitu. Besok nih aku harus apa gitu. Jadwal. Berplanning lah hidupnya Kak Intan. Oh, good. Kayak soalnya hidup saya berplanning juga. Tertata berarti. Alhamdulillah. Astungkare. Yuk Oke, lanjut. kita lanjut ke video berikutnya. Halo guys, perkenalkan nama lengkap saya Katrina Kaligupa, biasa dipanggil Keti. Saya mahasiswa IKIP Saraswati Tabanan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saat ini saya bekerja di rumah tangga sebagai pengasuh anak, dan mulai kerjanya itu jam 6:30 pagi dan pulangnya itu jam 4 sore. Dan untuk masuk kampus itu jam 5 sore, dan untuk mengerjakan tugas-tugas kampus yang diberikan oleh dosen, saya itu mencari waktu pas pulang dari kampus. Mungkin kerjaan itu 30 menit atau 1 jam. Dan waktu istirahatnya itu mungkin jam 1:30 dan seterusnya. Dan ini tips dari saya. Terima kasih. Nah, ini ada yang baru lagi nih. Ya, sebagai babysitter, pengasuh anak. Kalau semisal babysitter itu wajib sabar ketimbang TK sih, nggak guru TK. Soalnya kan kadang anak balita tuh rewel ya emang ya. Mungkin. Kamu punya adik kecil nggak? Enggak sih. Aku juga nggak punya adik Aku paling kecil soalnya. Oh sama, kita sama-sama paling kecil ini di rumah. Jadi nggak punya adik. Jadi tapi setahu saya kalau semisal anak kecil itu rewel anaknya, terus harus jaga mood juga kan kita kan kalau di depan mereka. Kalau semisal kitanya juga kebawa emosi mereka, dia ngamuk, pukul-pukulan sama babysitternya. Tapi harus sabar sih. nih. Pasti sabar ya, sabar. Tapi ngomongin ya, kok nggak ada yang scroll TikTok ya? Pasti kan zaman sekarang tuh pasti mager banget, pasti scroll TikTok. Terus kapan ya dia scroll TikToknya ya? Mungkin nunggu ngantuk kali sambil bergadang gitu kan, nunggu ngantuk, scroll TikTok biar ngantuk. Gak ada sleep call jadi. Terserah mereka. Lanjut. Yuk kita lanjutkan. Hello everyone, perkenalkan nama saya Maminda Sumiati Johan, biasa dipanggil Minda, dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FPBS IKIP Saraswati Tabanan. Saya bekerja di salah satu laundry rumah sakit di Tabanan. Saya mulai bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Setelah itu dilanjutkan dengan perkuliahan dimulai dari jam 5:30 sampai jam 9 malam. Setelah pulang kuliah, baru saya akan mengerjakan tugasnya sedikit demi sedikit sehingga tugasnya tidak menumpuk. Kemudian pada hari Sabtu dan hari Minggu juga kebetulan hari libur, di situ juga saya akan mengerjakan tugasnya lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Itu luar biasa. Kayaknya aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kita kayak ngerasa debu ya dari teman-teman kita ya. Kayaknya keren banget ya. Jadi iri. Iya, kita jadi insecure kita gitu tuh loh. jadi termotivasi buat kuliah sambil kerja gitu loh. Nah kan aku udah. Ya aku maksudnya. Oh iya, kamu harus dong. Kamu jangan rebahan nanti terus. nyari kerjaan nanti. Oke. Ya kita lanjut lagi yuk. Di yang selanjutnya. Gas. Hai guys, perkenalkan nama lengkap saya Anastasia Lende. Bisa kamu panggil Tasya. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sumba Barat Daya. Saya merupakan mahasiswa IKIP Saraswati Tabanan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni.
Di sini selain kuliah, saya juga bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan bakery. Mulai kerjanya dari jam 5 pagi sampai dengan jam 2 sore. Di sini saya bisa mengerjakan tugas mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 4 atau di saat saya mendapatkan libur dari tempat kerja. Jadi otomatis jam 5 itu saya siap-siap pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan seperti biasa. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Oh, berarti kakaknya nggak begadang nih, nggak Iya, begadang nih. ada istirahatnya dari kerjaannya. Oh, tapi yang lain-lain juga ada, Mang. Ada liburnya pasti. Mungkin dia sama dia liburnya mungkin sama sekolah-sekolah yang lain. Kan soalnya sama, waktu kita sekarang di pendidikan itu liburnya Sabtu sama Minggu. Sabtu Minggu. Nah, jadi ya kalau semisal orang-orang pada ngajar juga, ya pastinya liburnya pas waktunya. Nah, ya kita lanjut ke video yang selanjutnya. Lanjut dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Husna Sukma Pratiwi. Di video ini saya ingin menceritakan kepada kalian bagaimana saya kuliah sambil bekerja. Nah, saya bekerja di sebuah bimbingan belajar, sedangkan saya kuliah dimulai dari pukul setengah 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi otomatis sebelum jam tersebut saya free di rumah, jadi saya memutuskan untuk bekerja. Di tempat kerja saya mengambil part time, yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Nah, untuk tugas-tugasnya tersebut biasanya saya mengerjakannya setelah pulang bekerja atau hari libur, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Biasanya juga saya mengerjakan pada saat bekerja tapi saat saya istirahat, atau di kampus saat tidak ada dosen dan setelah pulang dari kampus. Nah, begitulah cara saya mengatur waktu antara kuliah dan bekerja. Sekian video dari saya, terima kasih. Ya, disclaimer nih, dosen kami tuh kalau ada kesibukan dia libur gitu kayak. Ya, semua sih, bukan dosen kita doang, semua. Oh, iya. Kalau semisal gini, nah itu udah selesai videonya. Jadi kita tambahin lagi. Jadi kalau semisal tidak ada dosen atau jam kos, nih banyak nih anak mahasiswa ini pasti suka nih jam kos nih. Dan paling sebel kalau udah kita masuknya jam 6, Mang ya. Terus tiba-tiba dikasih taunya tuh jam 6:02. Itu posisinya kita udah ada di kampus. Oh iya, nggak bisa ngajar. Nggak bisa ngajar. Itu pasti kesel banget. Sedikit Semua sih. mahasiswa pasti kesel itu. Posisinya soalnya kita udah ada di sini gitu loh. Udah persiapin, udah mandi. Udah mandi segala macam. Kita dari jauh-jauh kan. Terus tiba-tiba dikabarin gak jadi datang. Tuh kayak tapi jarang sih kayak gitu, soalnya dosen FPBS tuh rajin-rajin guys. Bener, sumpah. Gak ada libur. Ada libur. Kegiatan Apalagi selalu ada. Waduh, bahasa Korea. Itu aku seneng banget itu. Seneng banget. Oke. Beneran itu. Nah, gimana kalau bapaknya asik bapaknya. Iya, profesor soalnya. Keren kan? Dosen dosen kami tuh udah profesor, dokter udah ada di sini. Jadi jangan takut buat kuliah di sini karena di kuliah di sini tuh banyak manfaatnya gitu. Udah mapan lah dosen-dosennya, udah mapan. Terus kuliah-kuliah poin-poinnya tuh banyak juga gitu. Nah, buat kakaknya nih. Gongmang ini. Apa nih? Soal kerjaan nanti saya cari. Oh, berarti Gongmang nih belum kerja? Belum, kebetulan belum. Oh, belum. Pernah sih kerja, pernah. Oh, gimana rasanya? Dulu tuh pernah kerja jadi tukang cat. Aku jadi tukang cat. Tukang cat rumah? Bukan, cat banyak barang. Oh, cat barang. Pilox gitu, pakai pilox? Enggak, kompresor. Paham. Pakai alat itu ya? Kerjanya dari pagi juga sampai pagi. jam 3 sore. Itu udah kuliah? Udah. Oh, udah semester awal ya berarti? Awal. Nah, itu gimana cara kamu ngatur waktunya? Saya masih dapat istirahat cuman jam 4. Tidur sampai jam 4. Jam 5, jam 4 tuh bangun. Udah makan. Terus? Jam 5 prepare, habis itu kampus gitu. Tapi penyebab saya udahan kerjanya kenapa? capek guys. Sumpah capek.
Oh, berarti kakak-kakak yang tadi tuh hebat-hebat Hebat. ya. Saya akui itu hebat banget. Sampai sekarang dia Sampai sekarang masih kerja. bertahan gitu buat hidupnya. Ya keren sih. Keren. Tapi dari Kak Vina nih kan kerja nih. Dari video ini tips dari Kak Vina apa? Oh ya, kan mereka belum tahu nih aku kerja apa. Oh ya, kasih tahu dong kerja apa? Jadi aku nih salah satu guru juga. Guru juga. Swasta juga. Ya, swasta. Oh, swasta juga. Oke. Swasta di salah satu guru sekolah madrasah Islam gitu di salah satu di Tabanan ini. Terus ya ngajarnya sama kayak teman-teman tadi, ngajarnya dari jam 8 sampai jam 2 gitu. Nah, setelah itu ya istirahat karena aku tipe kalau orang yang harus tidur siang gitu loh. Walaupun cuma 1 jam, tak usah ini tidur siang. Makanya tadi aku bilang kayak ada orang yang mikirnya ini mau makan dulu atau mau tidur dulu. Ya pasti kayak gitu kan. Berarti tadi bilangnya diri sendiri loh, bilang diri sendiri berarti tadi. Bilang diri sendiri sih. Itu lebih ke aku utamain tidur sih ketimbang makan dulu. Tapi itu nggak baik ya. Utamain kesehatan berarti. Iya, baik juga. Oh iya baik juga. Nah, habis makan baru habis baru bangun baru makan. Nah, itu langsung prepare kuliah. Nah, bikin tugasnya di waktu-waktu senggang sekolah itu pasti ada waktu senggangnya. Kadang anaknya, kadang jam kos segala macam ya kita bikin aja tugas-tugas dari sekolah, dari kampus. Atau juga tugas dari kampus loh. Lihat, kalau kalian tahu ya, tugas dari kampus itu mudah-mudah. Coba tanya Gun Bang. Oh, mudah-mudah gimana tuh? Mudah-mudah kan kita bisa kayak langsung ngechat dosennya karena dosen-dosennya tuh friendly banget. Kita tuh sering nongkrong gitu loh sama dosen-dosen. Jadi kesimpulan dari teman-teman kita nih mahasiswa yang aku tangkap nih ya. Coba gimana kata Bang Mang? Dari semuanya itu kerjanya itu dari pagi sampai sore. Yang pertama istirahat mereka tuh habis kerja ataupun habis kuliah. Nah, cuma ada 2 itu aja. Itu aja. Oh, ada 3 Mang. Di libur. Libur, waktu 1 minggu berarti. Terus kesimpulannya atau intinya itu dari semua gampang-gampang manage waktu aja sih. Iya. Semuanya. Harus pinter-pinter memanage waktu karena emang kalau enggak di manage waktunya dia bakal berantakan gitu loh, Mang. Iya. Ya sama kayak yang GA-nya kayaknya tadi ya. Itu padat. Padat banget kan. Jadi kayak harus gitu loh. Ya, itu aja kan. Nah, hebat pokoknya ya. Teman-teman kita hebat-hebat semua. Hebat. Kalau kalian mau masuk kerja keras semua. Iya, nih kalau kalian mau cari masih bingung nih cari kuliahan di mana? Jangan lupa di kampus IKIP Saraswati Tabanan. Karena dapat jam kuliah. Bisa libur. Sore. Sore. Liburnya 2 kali. 2 kali tuh. Tuh, biasanya cuma sekali ya. Biasanya kampus-kampus di luar sana ya. Gak ikut-ikut lah ya. Oke, jadi sekian itu aja mungkin ya. Kayak gitu aja ya mungkin. Jangan lupa di subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang masih SMA atau SMK sederajat yang nyari-nyari kampus di daerah Tabanan mungkin atau di daerah mana ya cari-cari lah. Di Tabanan ya jelas IKIP Saraswati biar bisa kerja. Biar bisa jadi pendidikan yang baik. Ayo, sekian dari kami. Dadah. Bye-bye.